Apa kabar? Tentang haji di sini ya. Iya. Jadi meskipun kita juga sama ya yang bertempat tinggal di sini di Arab Saudi, misalkan daftar nih belum tahu gitu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Kang Umar. Di sini Kang Umar tidak sendirian. Kang Umar ditemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Denny. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah, silahkan boleh mampir ke channelnya Kang Denny. Nah, sekarang Kang Umar rencananya akan ketemuan bersama YouTuber Mekah yang senior, dan sekarang kita melihat dulu suasana di sini. Nah, sahabatku, kita pandang ke sini. Ini adalah perhotelan yang selalu dirindukan oleh jemaah haji Indonesia. Karena dari sini sudah dekat dengan tempat melempar jumroh. Nah, sekarang kita pandang dulu ke sebelah timur. Jamarat tidak. Nah, tempat melempar jumroh berada posisinya di seberang sana. Ini ada hotel yang paling dekat dengan tempat melempar jumroh. Itu bangunan tempat melempar jumroh. Sahabatku yang dirahmati Allah, simak terus videonya sambil kita melihat terutama para jemaah yang pernah menginap di hotel ini. Tentunya kangen dengan tempat ini. Walaupun pada tahun ini haji ditiadakan dari berbagai negara. Bahkan kemarin pun kita sudah mendengar beritanya bahwa Arab Saudi memutuskan untuk pelaksanaan ibadah haji di tahun ini hanya warga Saudi saja, dan juga warga ekspatriat atau warga mukimin yang berada di negara Arab Saudi. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini sebetulnya perhotelan yang Masya Allah, Tabarakallah, ketika musim normal, terutama di tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019. Nah, di sini ini semua yang diisi oleh jemaah haji Indonesia. Masya Allah, Tabarakallah. Jadi untuk saat ini Kang Umar sambil menunggu Kang Irlan datang, review dulu di sini hotelnya nih. Masih bersama Kang Denny. Nah, Kang Denny, ini kan perhotelan yang biasa diisi oleh jemaah haji Indonesia. Kira-kira Indonesianya dari mana yang menetap di hotel ini? Kalau di sini saya tahu yang kemarin 2018 ini kebanyakan dari Jawa Timur. Jawa Timur ya? Ya. Oh iya, betul ya, Jawa Timur. Jadi sahabatku, hotel ini yang berada di Sisah ya. Ini sudah termasuk kawasan Sisah. Jadi di sini kemarin 2018, 2019 kebanyakan diisinya oleh jemaah dari Jawa Timur. Oke sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh memandang lagi ke sana. Suasana Jamarat, tempat melempar jumroh. Dan di sini masih ada perhotelan yang masih dalam tahap proses. Nah, kita lebih dekat melihat. Ini buktinya. Jadi hotel ini Hotel Rihab Al Mahabbah yang kemarin di tahun 2018 dan 2019 ini dihuni atau diisi oleh jemaah haji Indonesia. Dan di sini kita lihat Kang Denny, masih ada plang toko Indonesia Kang Denny. Ini nih. Bukan? Toko Indonesia. Cuma sekarang tokonya ditutup. Karena kalau dibuka siapa yang mau belanjanya? Toko Indonesia. Nah, ini Kang Denny masih ada nih. Toko Indonesia.
Samarkandi Store Indonesia. Saya ingat waktu kemarin 2018 dan 2019 saya berbelanja di sini. Ini Ben. Berarti di sini ini dalamnya menyediakan, kalau ini kurma ya? Ada kurma. Kurma, makanan juga ada. Ada buah pin. Nah, kalau ini Kacang. sembako nih Kang Denny. Ya betul. Ini Nah. sembako. Toko Indonesia sembako. Oke sahabatku yang dirahmati Allah. Nah, ini perhotelan yang biasa diisi oleh jemaah haji Indonesia. Dan tadi Kang Umar rencananya ketemuan sama Kang Ilan. Nah, ini dia orangnya sudah datang. Assalamualaikum Kang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Kang Umar gimana kabarnya? Siap. Alhamdulillah sehat walafiat, masya Allah. Kabar Kesempatan pagi hari ini bisa ketemu lagi setelah Ketemu lagi ya. kemarin kita nge-review Pulau Yaman. Ketemu lagi di depan perhotelan jemaah haji Indonesia ya Kang? Betul sekali. Nah mungkin Kang Umar tadi sudah mereview juga perhotelan jamaah haji Indonesia ya. Ya betul yang ini nih. Pastinya para jamaah yang pernah mondok di perhotelan daerah sini kangen dan sengaja Kang Umar review untuk mengobati rasa rindu ya Kang. Karena Kang hari-hari ini Ya. atau belakangan ini kita dengarkan kemarin Ya. bahwa Arab Saudi memutuskan yang hajian hanya warga Saudi dan warga Saudi. ekspatriat. Ya, Gimana menurut betul. Akang nih? Ya tentunya gimana ya, kita merasa sedih sih dengan keputusan ini, tapi harus terima dengan lapang dada karena ini sudah menjadi peraturan seperti ini karena di masa pandemik ini sehingga jamaah dari kita dari berbagai negara ya selain dari Saudi tidak bisa masuk ke sini. Kemarin kan sudah diputuskan oleh pemerintah Saudi. Jadi yang bisa melaksanakan ibadah haji menurut Kang Umar tadi kan sudah dijelaskan cuma warga Saudi Arabia dan juga ekspatriat yang bertempat tinggal di Arab Saudi ini. Dan itu juga dibatasi Dan harus memenuhi syarat Kang ya? memenuhi syarat. Yang pertama ya kita harus vaksin. Kemudian daftarnya juga melalui aplikasi. Nggak bisa kita meskipun tinggal di sini langsung berangkat ke Eropa, nggak bisa. Kemudian usia juga dibatasi Dari 18 usia 18 sampai 65 tahun. 65 ya Kang? Iya. Jadi kita juga yang berada di sini di Arab Saudi masih bingung juga ya cara daftarnya bagaimana. Soalnya kan dibatasi, nggak tahu kalau kita mungkin daftar nih, nggak tahu diterima atau enggak ya, karena banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong pengen hajian tahun ini. Ya tentunya untuk Masya Allah tabarakallah, ini ada jamaah di belakang kita ya yang sedang. Kita salam dulu nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Barakallah. Masya Allah. Mabrur insyaallah. Ya Kang lanjut. Kemana ya tadi nyambungnya ya? Tentang haji di sini ya. Iya. Jadi meskipun kita juga sama ya yang bertempat tinggal di sini di Arab Saudi, misalkan daftar nih belum tahu, kita juga nggak tahu diterima atau enggak. Karena yang daftar pengen haji pada tahun ini itu sangat banyak sekali tentunya. Iya tentu. Iya nggak, Bang? Tentu banyak yang daftar Banyak juga yang ya. Daftar juga. Iya. Dan yang di sini ada kuotanya cuma 60.000 jamaah. 60.000 itu Ya, dikasih kuotanya. dibagi-bagi juga. Kemudian kita juga belum tahu berapa nanti yang diterimanya. Karena Iya, kita betul. melihat waktu tahun kemarin ya. Contohnya tahun kemarin itu Arab Saudi mengeluarkan kuota 10.000 jamaah. Iya betul. Nah kemudian yang terima hanya 1.000 orang saja. Bisa jadi mungkin tahun ini juga 60.000 mengeluarkan kuota, tiba-tiba yang diterima cuma 6.000. Bisa jadi. Ya jadi untuk tahun ini Arab Saudi memang sudah mengeluarkan bahwa tahun ini akan hajian, tapi belum bisa memastikan dan belum bisa menentukan berapa orangkah yang akan diterima. Nah itu dia. Nah, tinggal sekarang Kang Elan begini. Nah, ini kan hotel kenangan jemaah haji Indonesia. Kalau tidak salah ini apa dari Jawa Timur, apa dari mana nih dari Indonesianya? Ingat gak kira-kira? Kalau misalnya dulu ya, itu kan dicampur ya, enggak seperti melalui daerah-daerah, tapi setelah tahun 2018 kalau nggak salah ya. Ya, 2018. Tahun 2018 sampai 2019 kemarin sebelum corona, sebelum lockdown, barulah adanya peraturan seperti dipisahkanlah setiap daerahnya gitu.
Kalau misalnya Jawa Barat di Mispala. Iya, betul. Kemudian misalkan daerah Sumatera daerah mana gitu. Kalau untuk daerah sisa ini masih kurang tahu juga. Tapi sepertinya saya pernah dulu waktu hajian itu Iya. menginap di belakang hotel ini, dan saya pernah jalan ke sini Belakang hotel yang beli kosong. makanan di sini. Iya. Di sini sepertinya jamaah dari Jawa Timur, Kang Irlan. Jawa Timur, iya, Iya. bisa jadi. Dan Kang Irlan boleh sampaikan untuk kenangan atau rasa kangen terhadap jamaah yang pernah menginap di hotel ini, dan barangkali hotel ini atau wilayah ini termasuk kampung Indonesia lah pada musim haji. Gimana? Tentunya yang kita tahu ya, pastinya nih jamaah yang pernah menginap di perhotelan yang sekarang kita review ini merasa kangen ya dengan suasananya, tapi suasananya beda ya. Yang dulu banyak jamaah haji di sini, bahkan para pedagang Indonesia pun banyak yang jualan seperti bakso, kemudian bala-bala dan yang lainnya. Tapi untuk saat ini di masa pandemik ini, berhubung belum tidak ada jamaah yang masuk ke sini ya, seperti inilah suasananya, kosong melongkong ya. Cuman ya mobil aja mungkin lalu lalang ya, nggak begitu padat. Dan di sini juga jaraknya tidak begitu jauh ke daerah Jamarat, bukan daerah Jamarat, ke Jamarat ya, tempat melontar jumroh. Nah tentunya untuk ini kita, untuk siapa, untuk calon jamaah yang gagal berangkat pada tahun ini ya, kita harus bersabar ya, karena ini sudah takdir Allah juga. Banyak taksi yang ngajakin kita ngajak jalan-jalan, tapi turunnya bayar nanti. Karena kan sekarang suasana sepi, Iya. jadi taksi itu bisa dikatakan kelaparan lah. Kelaparan. Kelaparan karena nggak ada penumpang maksudnya. Oh, gitu. Kirain kelaparan apa aja. Ya kita bahas lagi ke tentang Oke. haji ini. Ini Kang Irlan nih, kita bahas hotel-hotel di sini. Ya. Bahwa seperti yang saya bahas tadi, sahabat Kang Umar dimanapun berada, bahwa di sini Kang Umar mereview hotel yang berada di wilayah tidak jauh dari bin Dawud atau dinamakan Syishah bin Dawud, dan dari sini tidak jauh ke tempat melempar jumroh. Bahkan Kang Irlan, Ya. ada Kang Umar pernah mendengar Ya. orang Arab berkata, kenapa kampung ini disebut kampung Syishah bin Dawud gitu. Ah, iya, Ada yang kenapa mengatakan bahwa di sini itu dulu itu? masa kuno Ya. orang Arab Baduy sukanya mengembala kambing dan mengembala onta. Ya. Lalu mereka berkumpul ngariung, Ya. berkumpul bersama makan, lalu mereka menghisap sisa. Oh, Nah, biasanya kan kalau orang Arab, ada juga kan sekarang banyak orang Arab yang menghisap sisa yang kayak tape itu kan, berapa besar lah. full gitu kan, Iya. mengeluarkan asap. Jadi katanya seperti itu. Gimana menurut pandangan Kang Irlan? Sisa bin Daud. Syishah bin Dawud. Jadi sisah itu katanya diambil dari orang Arab Baduy dulu pernah Ngesap sisa itu. nyesep sisah sambil gembala kambing. Oh gitu. Berarti sisa ini dapat julukannya baru-baru ini berarti ya? Iya. Sesudah ada kelompok sisa itu. Ya, sesudah ada sisa, sesudah ada Arab Baduy. Iya. Ya kita kalau misalnya mendengar kabar ini dari yang sudah berpengalaman di sini ya percaya saja. Ya, berarti sisa bin Daud, karena disebut bin Daud karena dekat dengan bin Daud mungkin ya. Iya, Sisa bin Dawud. ya. Seperti kalau di Indonesia kan begini. Gimana itu? Ada namanya wilayah atau kampung Cipeuneuy. Cipeuneuy. Nah, tentunya dulu di situ banyak peneuy Oh, pun. atau Cijengkol, Kang. Jengkol, banyak jengkol. Berarti dulu banyak jengkol. Iya. Nah, kenapa di sini sisah disebut kampung sisah? Karena dulu orang Arab Baduy sering menghisap sisah atau merokoknya sisah seperti itu. Iya. Bisa jadi. Oke, baik sahabatku yang dirahmati Allah dimanapun berada, terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai detik akhir. Saya di sini bersama Kang Irlan dan juga Kang Denny, sekilas membahas tentang perhotelan yang dirindukan oleh jemaah haji Indonesia, walaupun pada saat ini gagal berangkat atau ditiadakan dari semua negara. Bahkan Arab Saudi pun sudah memutuskan bahwa yang berhaji tahun ini di tahun 2021 persis seperti tahun 2020, bahwa yang haji adalah hanya warga Saudi dan juga warga ekspatriat yang bermukim di Saudi, itu pun dibatasi. Dan di sini saya alhamdulillah sudah bertemu bersama Kang Irlan. Sampai jumpa di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.